Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar untuk persamaan diferensial. Nah, dalam pasal sebelumnya, tugas kita adalah mengintegralkan atau anti penurunan suatu fungsi f untuk memperoleh suatu fungsi baru f. Kita tuliskan integral fx dx sama dengan fx plus c. Dan ini adalah benar asalkan f aksen x sama dengan fx dalam bahasa diferensial pasal 3.10 f aksen x sama dengan fx setara dengan diferensial fx adalah diferensial fx sama dengan fx dx, sehingga kita dapat memandang rumus dalam kotak sebagai integral d fx sama dengan fx plus c. Nah, di sini bisa kita lihat apakah suatu persamaan pendiferensial itu. Pertama, perhatikan sebuah contoh. Contoh 1, cari persamaan x y dari kurva yang melalui min 1, 2 dan yang kemiringannya pada setiap titik pada kurva sama dengan 2 kali absis koordinat min x. Titik itu. Penyelesaian kondisi yang harus berlaku di setiap titik x, y pada kurva adalah dy per dx sama dengan 2x. Kita mencari suatu fungsi y sama dengan fx yang memenuhi persamaan ini dan kondisi tambahan bahwa y sama dengan 2 dan x sama dengan min 1. Kita sarankan dua cara memperhatikan masalah ini. Metode pertama, bila mana persamaan berbentuk dy per dx sama dengan gx, kita amati bahwa y harus berupa suatu antiturunan dari gx, yakni y sama dengan integral gx dx. Dalam kasus kita bisa menuliskan y sama dengan integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. Nah, metode kedua, perhatikan dy per dx sebagai suatu hasil bagi dua diferensial, bila mana kedua ruas dari dy per dx 2x sama dengan 2x dikalikan dengan dx diperoleh dy sama dengan 2x dx. Nah, bisa kita lihat cara selanjutnya, yaitu kita harus mengintegralkan dan menyederhanakan, jadi integral dy sama dengan integral 2x dx. Untuk integral dy kita bisa mengintegralkan menjadi y plus c1 sama dengan, untuk integral 2x dx kita bisa mengintegralkan menjadi x kuadrat plus c2 menjadi y plus c1 sama dengan x2 plus c2, y sama dengan x2 plus c2 min c1, y sama dengan x2 plus c. Nah, dalam masalah ini kita bisa melihat contoh yang lain. Nah, di sini kita bisa melihat contoh 2, yaitu selesaikan persamaan pendiferensial dari dy per dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat. Kemudian cari penyelesaian bila mana x sama dengan 0 dan nilai y sama dengan 6. Nah, penyelesaian seperti telah dicatat sebelumnya, persamaan yang diberikan setara terhadap y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Jadi, integral y kuadrat dy sama dengan integral x plus 3x kuadrat dx. Nah, jadi integral dari y kuadrat dy itu y pangkat 3 per 3 plus c1, dan integral dari x per x ditambah 3x kuadrat dx itu x kuadrat plus 2 plus x pangkat 3. Nah, untuk dx itu turunannya c2. Nah, kenapa c2? Karena di sini kan ada c1 untuk integral y kuadrat dy. Nah, untuk c2 itu integral x plus 3x kuadrat dx. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan y pangkat 3 sama dengan 3x kuadrat per 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3c2 min 3c1 sama dengan 3x kuadrat per 2 ditambah 3x pangkat 3 plus c. Y sama dengan akar 3 dari 3x kuadrat per 2 ditambah 3x pangkat 3 plus c. Nah, untuk menghitung konstanta c, kita gunakan syarat y sama dengan 6 bila mana x sama dengan 0. Ini memberikan 6 sama dengan akar pangkat 3 dari c, yaitu konstanta tadi, sama dengan 216 sama dengan c. Kenapa 216? Karena 6 pangkat 3, jadi 6 kali 3 kali 3 itu 216 sama dengan c. Jadi, untuk y sama dengan 3, y sama dengan akar 3 dari 3x kuadrat per 2 ditambah 3x pangkat 3 plus 216, karena kita lihat fungsi yang pertama bila mana x sama dengan 0. Jadi kita bisa menuliskan yang diganti hanya 216 untuk y-nya saja. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.